Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Fatika Maharani dari Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, NPM 2222011138. Saat ini saya akan melaksanakan praktikum peta buta sel dengan menamai sel dan menjelaskan fungsinya. Namun sebelum itu, kita akan membuat gambar sel peta butanya terlebih dahulu. Dengan alat dan bahan, yang pertama itu adalah kertas gambar, kemudian ada pensil, ada pulpen, kemudian penggaris, dan pewarna. Pewarnanya saya menggunakan spidol dan pensil warna. Bagian dalam sel peta buta yang pertama adalah vesikel pinositosik. Vesikel pinositosik berfungsi dalam proses transfer molekul dari luar ke dalam sel berbentuk cairan. Bagian sel yang kedua adalah lisosom. Lisosom berbentuk kantong-kantong kecil yang umumnya berisi enzim pencernaan atau hidrolisis yang berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Bagian sel yang ketiga yaitu vesikel Golgi. Vesikel Golgi berbentuk seperti kantong pipih, berfungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak, enzim, dan berfungsi membentuk lisosom. Bagian yang keempat adalah retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar permukaannya ditempeli banyak ribosom, berfungsi dalam proses sintesis protein. Bagian sel yang kelima yaitu retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak ada ribosom di permukaannya, berfungsi dalam proses metabolisme sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium, serta berfungsi sebagai detoksifikasi obat-obatan. Bagian sel yang keenam yaitu membran sel. Membran sel berfungsi melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan penerima rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang ketujuh adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi aerob dan untuk pembentukan ATP. Bagian sel yang kedelapan adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein. Bagian sel yang kesembilan yaitu nukleolus.
Nukleolus berfungsi mensintesis molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom, kemudian membentuk ribosom, dan terlibat dalam proses sintesis protein. Bagian sel yang ke-10 adalah nukleus. Nukleus berfungsi mengendalikan pembelahan sel, kemudian mengatur pembelahan sel, dan pembawa informasi genetik. Bagian sel yang ke-11 adalah sentriol. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Bagian sel yang ke-12 adalah mikrotubulus. Mikrotubulus berupa silinder berongga yang memberi bentuk sel, kemudian menuntun gerakan organel dan membantu pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Bagian sel yang ke-13 adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Bagian sel yang ke-14 adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat pembuatan protein di dalam sel. Kemudian ribosom tersusun atas asam ribonukleat dan terdapat bebas dalam sitoplasma maupun melekat pada retikulum endoplasma. Berikut adalah gambar keseluruhan sel peta buta yang telah saya beri nama pada bagian-bagian selnya. Sekian video praktikum sel peta buta dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.